kita di sini kita cerita soal penataan kota ala Belanda ya. Jadi kalau di Bali kita mengenal penataan kota yang berpusat di Satosparta. Nah, Belanda lalu merombak kota Denpasar setelah mereka menguasai kawasan ini. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, di sebelah situ diperuntukkan bagi perusahaan-perusahaan multinasional. Jadi tahun 1870-an, sebelum itu VOC bangkrut ya. VOC itu perusahaan dagang yang besar bangkrut sehingga Belanda tidak punya uang untuk membangun. Nah, setelah VOC bangkrut, Belanda, pemerintah kolonial lalu mengundang investor seluruh dunia untuk berinvestasi di kawasan yang dia kuasai, termasuk di Bali. Nah, di Bali tidak ada sumber daya alam yang besar, tidak ada tambang, tidak ada perkebunan gula, tidak ada perkebunan kopi, dan seterusnya. Nah, lalu mereka mengundang investor-investor lain. Investor pertama yang masuk adalah KPM tadi ya. KPM itu sebetulnya semacam BUMN, jadi Koninklijke Paket Maskapai gitu ya, perusahaan pelayaran Belanda. Nah, karena tidak ada karena tidak ada sumber daya alam yang besar sekali di Bali, KPM ini membawa turis ke Bali. Jadi mereka berangkat dari Singapura, lalu kalau tidak salah mereka akan berhenti di pelabuhan di Surabaya, membawa turis, kemudian akan berhenti di Buleleng. Jadi dari Buleleng turis akan ke kota Denpasar. Nah, nanti kapal yang sama akan ke Sulawesi mengumpulkan rempah-rempah di situ ya, di Sulawesi dan kawasan timur Indonesia. Lalu selama 2 minggu mereka akan balik lagi ke Buleleng. Nah, tamu-tamu yang 2 minggu sebelumnya ditaruh di sini akan berangkat lagi ke Singaraja, dijemput lagi, lalu dibawa ke Surabaya lagi. Jadi itu aliran pariwisatanya seperti itu. Dan KPM ini lalu membangun hotel yang besar di situ, Bali Hotel. Kantornya ada di sini, di kantor Garuda ini, dan ada agen perjalanannya di situ. Orang-orang Belanda dulu ngumpulnya di sini, di pojokan sini yang menjadi kantornya Golkar sekarang. Namanya Society, namanya dulu, tempat nongkrongnya orang-orang Belanda. Ya, kayak lounge gitu. Di Jakarta masih ada kayaknya Society gitu ya. Di kota-kota besar, Surabaya, Semarang, Malang, Jakarta, Batavia pasti ada gitu. Mereka biasanya nonton film di situ, minum-minum di situ. Kemudian di pojokan situ ada 3 lapangan tenis, tempat mereka bermain tenis. Biasanya orang-orang lokal akan nonton tenis, orang sore-sore main tenis di situ. Kemudian di sini ada kantor pos juga. Di pojokan sini ada kantor pos, satu-satunya di Bali waktu itu. Jadi orang kalau mau berkabar pasti harus ke sini, ke kantor pos ini. Nah, di belakang sinilah perumahan untuk orang-orang Belanda. Jadi perumahan ini ditata oleh mereka, ditanamin pohon asem yang sekarang kita nikmati ini. Jadi dibuat sejuk, orang Belanda itu tidak tahan dengan cuaca panas, sehingga mereka menanam banyak pohon sepanjang sini. Pohon asem yang besar-besar ini semua adalah peninggalan Belanda. Nah, dulu zaman kerajaan belum ada pohon-pohon besar ini. Jadi mereka yang menanam pohon-pohon besar ini sampai kita lihat sekarang. Nah, lalu Pura Jagatnata ini ceritanya adalah setelah pemerintahan kolonial berganti. Jadi tahun 45 di Jakarta merdeka, di sini masih dikuasai oleh Jepang gitu ya. Kemudian Jepang juga menyerahkan kekuasaan tahun 46 di Bali. Penyerahan kekuasaannya ada di sekitar lapangan Pudan Badung sini. Tapi tahun 46 itu Jepang menyerahkannya bukan kepada pemerintahan yang dipimpin oleh Soekarno, tetapi kepada pemerintahan NIKA ya, gabungan antara tentara Belanda, tentara Inggris, dan tentara India yang datang ke Bali. Karena mereka ingin berkuasa lagi di Bali. Dan mereka ini, tentara NIKA ini didukung oleh raja-raja di Bali. Jadi sebelumnya, balik lagi ke sebelumnya tahun 38 pemerintah kolonial Belanda mengangkat 8 raja yang sekarang menjadi embrionya kabupaten. Sebetulnya ada banyak sekali kerajaan di Bali, tetapi yang diangkat oleh Belanda hanya 8 raja ini. Nah, jadi 8 raja ini yang diberi kekuasaan untuk mengelola Bali mulai tahun 1938 dan sampai tahun 1942 saat Jepang datang. Nah, lalu saat Jepang kalah, pemerintah kolonial datang lagi dan mengumpulkan 8 raja ini lagi karena mereka ingin mengembalikan kekuasaannya. Nah, di situ terjadi perang sipil, masyarakat yang mendukung Soekarno dengan masyarakat yang mendukung raja-raja perang. Nah, inilah masa revolusi di Bali yang akhirnya menimbulkan Puputan Margerane yang di situ. Jadi kelompoknya pendukungnya Soekarno dulu dibilang sebagai pemberontak oleh raja-raja yang ada di Bali. Sementara raja-raja di Bali ini yang ingin mengembalikan kekuasaan itu disupport tentara oleh pemerintah kolonial, dan bukan tentara Belanda, tapi tentara orang-orang Indonesia sendiri yang dipersenjatai oleh NIKA. Jadi terjadi kekacauan sampai tahun 49 baru resmi Bali bergabung dengan
Indonesia ya. Jadi kalau 17 Agustus adalah kemerdekaan, Bali sebetulnya baru bergabung tahun 49 dengan pemerintahan Indonesia. Nah, setelah bergabung lalu dibentuk pemerintahan di Bali. Sebetulnya awalnya ibu kota provinsinya dulu namanya Provinsi Sunda Kecil, masih ada di Singaraja ya. Lalu pindah ke Denpasar. Nah, setelah pindah ke Denpasar baru difikirkan penataan kota secara tradisional. Yang pertama tentu tidak mungkin mengembalikan Puri ya. Yang pertama yang dilakukan adalah menjadikan lapangan Puputan Badung ini sebagai pusat. Jadi pemerintahan tradisional selalu harus memiliki pusat gitu ya. Raja-rajanya juga selalu dulu ya di Jawa terutama selalu mengambil nama penguasa pusat gitu ya, Pakubuwono gitu ya, Pakubuwono, Hamengkubuwono selalu istilahnya begitu, dan di Bali juga begitu. Nah, pusat itu ini dijadikan pusat, maka perlu dibangun tempat suci, maka di Kajekangin dari pusat ini Pura Jagatnata inilah dibangun. Nah, ini dibangun belakangan setelah ditetapkan bahwa ini adalah pusat dari kota Denpasar. Di arah Kajekanginnya adalah ini Puputan Pura Jagatnata. Nah, itu munculnya Pura Jagatnata. Kemudian karena dianggap ini disimbolkan sebagai sebagai penciptaan baru, ditempatkan patung Brahma. Brahma itu kan simbol dari pencipta, jadi dianggap ini adalah epos baru, sejarah baru, bukan sejarah kerajaan, bukan sejarah kolonial, tapi ini sejarah baru bagi Bali. Dibuatlah patung Buddha yang ada di perempatan jalan. Nah, lalu mulai terjadi tahun 50-60-an terjadi nasionalisasi perusahaan-perusahaan yang diundang oleh Belanda itu. Seperti yang tadi saya cerita, KPM diambil alih oleh Garuda, kemudian Shell diambil alih oleh oleh Pertamina, kemudian banyak bank-bank Belanda yang diambil alih di sebelah kantor wali kota itu dulu ada bank-banknya Belanda, nama-nama bank, kantor asuransi diambil alih oleh BNI di situ ya, diambil alih oleh Bank Mandiri dan Sekutu Bank Mandiri di sini ya, diambil alih oleh perusahaan perbankan nasional. Nah, itu nasionalisasi perusahaan. Nah, mulailah dibangun di situ. Saat pemerintah kolonial Belanda pergi, kelompok pedagang Arab dan Cinanya masih di situ ya. Mereka tidak ikutan bubar gitu ya, tapi masih ada di sebelah situ, dan mereka masih membangun dengan gaya bangunan mereka. Dulu di situ sempat disebut sebagai pecinan. Jadi ada bangun toko-toko itu bentuknya seperti bangunan Cina dulu. Nah, tapi sekarang sudah banyak berkali-kali dirombak bagian situ, dan bagian kota ini berkali-kali dirombak. Nah, balai masyarakat yang society tadi berubah fungsi menjadi balai masyarakat di sini. Kemudian saat tahun 57 kalau tidak salah, saat mulai ada pemilu, diambil oleh Golkar di situ. Jadi menjadi kantornya Golkar di bagian sini. Nah, jadi ada banyak cerita sebetulnya. Nah, di bagian belakang ini kita akan lihat nanti beberapa contoh rumah Belanda yang tadi saya cerita, yang menghadap ke arah jalan. Jadi dari pola nata menjadi pola yang menghadap ke arah jalan. Mudah-mudahan masih bisa kita lihat. Yuk, kita ke situ ya. Lalu berkaitan dengan politik. Jadi raja yang memiliki kekuasaan besar selalu berhasil membangun puri yang besar, karena mereka berhasil menghimpun sumber daya yang juga banyak. Mereka bisa menghimpun tukang-tukang terbaik, mereka bisa mengumpulkan orang yang akan membantu mencari bahan-bahan atau material-material bangunan terbaik. Nah, Puri Denpasar ini karena di sini terjadi persaingan yang konstan, meskipun bersaudara dengan Kesiman, bersaudara dengan banyak, tapi mereka bersaing. Jadi siapa yang berhasil menghimpun masyarakat yang besar akan membangun puri yang sangat besar. Nah, Puri Denpasar ini termasuk yang sangat besar dulu, yang berhasil menghimpun banyak sekali pendukung. Wilayahnya tidak jelas, dulu tidak ada batas kerajaan, nggak ada dulu. Yang ada adalah batas wilayah politik yang itu ditentukan oleh tunduknya kepala desa terhadap puri, atau kepatuhan kepala desa terhadap puri. Itu yang dulu ukurannya gitu ya. Jadi tidak ada batas wilayah. Wilayah antara Puri Denpasar dan Puri Pemecutan nggak ada. Tetapi penduduk yang mendukung Puri Denpasar berbeda dengan penduduk yang mendukung Puri Pemecutan. Dan kemungkinan besar sekarang masih ada embrio itu masih hidup sampai sekarang ya, pendukung Puri. Kita bisa lihat sekarang kalau misalnya ada odalan di Puri. Nah, Banjar mana yang datang ke Puri berarti itu adalah pendukung dari Puri tersebut. Nah, ini dulu besar sekali sampai di ujung sebelah sana. Jadi ini sebuah kota sendiri di dalam blok kota ini ya, di dalam blok kota yang akhirnya dibagi-bagi oleh pemerintah kolonial Belanda.
rumah-rumah pejabat kolonial dulu ada di sekitar sini, dan di sekitar sini sampai ke sana, sampai ke barat. Pemerintah dulu tidak punya peraturan bangunan gedung untuk kita kolonial, tetapi mereka mensyaratkan bahwa semua gedung yang dibangun oleh orang Belanda atau oleh pemerintah setiap setahun sekali harus dicat ulang dengan warna putih. Nah, seperti itu ya. Jadi dulu diwajibkan untuk mengecat ulang setiap setahun sekali sebelum musim hujan. Yang mengerjakan ini adalah kontraktor Cina. Jadi tukang-tukangnya tukang-tukang lokal. Nah, tahun 49 setelah Bali bergabung dengan Indonesia, muncul gelombang nasionalisme yang besar gitu ya. Jadi orang-orang Bali waktu itu merasa Soekarno seperti sebagai pahlawan. Jadi Soekarno itu membawa ide modernisme di seluruh Nusantara. Jadi dia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia itu adalah sebuah negara yang modern, bukan negara yang kolot, yang tradisional, bukan negara yang terkebelakang seperti masa penjajahan. Jadi dia mengundang banyak arsitek besar untuk datang ke Indonesia. Di Jakarta membangun GBK itu dibangun, kemudian Bundaran HI jadi dibangun besar-besaran waktu itu. Kemudian di Bali dibangun Bali Beach, jadi dia ingin menunjukkan Indonesia tidak kalah dengan Barat. Nah, euforia ini diikuti oleh penduduk. Jadi tahun 50-an boom bangunan yang seperti ini boom di mana-mana. Jadi penduduk lokal menghancurkan rumah-rumah tradisionalnya, mereka membangun bangunan-bangunan yang disebut sebagai balai kantor. Nah, siapa yang mendapat keuntungan? Yang mendapat keuntungan adalah Wiyah Wawuruntu yang membangun Tanjung Sari. Jadi puri-puri dulu yang dibongkar oleh raja-raja, kayu-kayunya dibeli oleh Wiyah Wawuruntu, lalu dia membangun Tanjung Sari yang ada di Sanur. Jadi sampai sekarang dia masih punya banyak sekali bongkaran-bongkaran rumah tradisional, bongkaran-bongkaran puri yang ada di situ, disimpan di gudangnya di Sanur. Dan kita akan bisa melihat tipologi ini di mana-mana, terutama di kota-kota di Tabanan, di Klungkung, di kota-kota di Gianyar, kita akan melihat banyak tipologi ini ya. Karena mereka mendapatkan informasi bahwa Indonesia sudah merdeka, sudah gabung, yang saya kan tidak mendengar informasi. Ya, jadi dari informasi itu mereka mulai menunjukkan diri bahwa saya adalah pendukung Indonesia gitu ya. Jadi mulai dibangun ini sampai sekitar tahun 70-an. Mulailah boom bangunan yang seperti ini yang menghadap ke arah jalan.